Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faizal. Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala saya bisa menyelesaikan makalah saya. Lanjut kepada materi pembahasan. Kita mulai pembahasan yang pertama. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan oleh karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, dengan menggunakan cara-cara khusus. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan ini, korupsi di Indonesia jumlahnya makin berkurang, tetapi pada kenyataannya yang ada justru tidak berubah dan bahkan semakin menjadi-jadi. Strategi penghukuman yang sangat keras diperlukan, karena korupsi bukan merupakan penyimpangan perilaku. Korupsi adalah tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat. Mereka tidak saja pandai menghindari jeratan hukum dengan jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri. Pengarahan segenap kemampuan dan kewenangan diperhitungkan secara cermat, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi namun tidak berdaya bila harus membuktikan hal tersebut. Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Alasan mengapa korupsi dianggap merupakan persoalan, karena korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi pun harus dianggap sebagai persoalan psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan. Dari hal-hal yang saya jelaskan tadi, saya bisa merumuskan masalah, yaitu tindak pidana korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi? Yang kedua, apa saja kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Yang ketiga, apa saja lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi? Apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption atau corruptus, yang berasal dari kata corruptupere. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan penghinaan atau memfitnah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah hukum semata, akan tetapi juga sudah merupakan masalah politik, sosial, dan masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti, terutama sejak pemerintahan Orde Baru. Tindakan korupsi ditandai dengan kebocoran-kebocoran keuangan negara. Dalam hal ini sudah terjadi semenjak dilakukannya pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya dan melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif. Belum maksimalnya
Penanganan perkara korupsi selain faktor lemahnya SDM dari aparat penegakan hukum, juga disebabkan karena secara substansi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang ada masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini seringkali menjadi celah hukum yang di satu sisi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan di sisi lain menguntungkan para pelaku korupsi. Indonesia seharusnya dapat mencontoh beberapa negara yang telah berhasil menekan tindakan korupsi seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Cina. Negara-negara tersebut tegas memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku korupsi yang terbukti melakukan sesuatu tersebut, sementara di Indonesia ancaman maksimal terhadap pelaku korupsi hanya menetapkan ancaman maksimal seumur hidup dan denda maksimal 30 juta rupiah. Biasanya vonis akhir masih tergantung pada pembelaan pengacara terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memang sangat ramah terhadap para koruptor. Di era tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali tim pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktio. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik era Orde Lama. Selanjutnya di era tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru membentuk tim pemberantasan korupsi, namun juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan tim pemberantasan korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicatat antara lain, yaitu 1. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 nomor PRT PM 06/1957 tanggal 27 Mei 1957, nomor PRT PM 03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 nomor PRT PM 011/1957. 2. Undang-Undang Nomor 24 PRT/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Tugas dan wewenang tim gabungan saat ini telah digantikan kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menjelang akhir tahun 2024, di dalam program 100 hari pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi tersebut terdiri dari instruksi umum dan instruksi khusus yang diajukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintahan non-departemen, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Secara garis besar, isi dari instruksi umum antara lain merupakan dukungan terhadap kinerja dari KPK, terutama dalam hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi oleh KPK, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan, menetapkan program dan wilayah bebas korupsi, melaksanakan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun di dalam kehidupan pribadi, serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak
pada instansi. Dalam Inpres nomor 5 tahun 2004, terdapat 2 instruksi khusus yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yaitu 1. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Kedua, menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ada 4 faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi, yaitu 1. Merekrut pegawai yang jujur, melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan kecurangan. 2. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif. 3. Menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika. Keempat, menyediakan program pelatihan bagi pegawai. Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sivil dan fundamental, melindungi keamanan pribadi dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi sosial dan yang modern. Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel, dan jujur, yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel, dan memerintah dengan aturan dalam prinsip menit dan mengutamakan kepentingan publik. Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran, manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial, dan evaluasi aktivitas sektor publik. Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat, tetapi juga kepada atribut dan kapasitas subnasional dan penguasa pemerintah lokal, dan soal-soal transfer politik, desentralisasi, dan administratif. Untuk lembaga-lembaga penegakan tindak pidana korupsi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh 3 instansi penegak hukum. Yang pertama, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang kedua, Kepolisian Republik Indonesia. Dan ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 instansi penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang masing-masing independen satu dengan lainnya. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan adanya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK tidaklah hanya bersifat penindakan represif terhadap tindak pidana korupsi, tetapi juga yang bersifat pencegahan korupsi. Tugas-tugas KPK adalah 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Sesuai pasal 2 Kepres tersebut disebutkan bahwa tugas pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Sedangkan fungsi kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kepres 55 tahun 1991. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hal ini telah disepakati dalam dituangkannya hal tersebut dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 dalam chapter 4
Konvensi Anti Korupsi 2003 disebutkan bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam pencegahan pemberantasan korupsi, yakni 1. Ekstradisi. 2. Pemindahan narapidana. Ketiga, bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Keempat, transfer of criminal proceeding. Yang kelima, kerjasama penegak hukum. Yang keenam, penyidikan bersama. Yang ketujuh, teknik-teknik penyidikan khusus. Yang kedelapan, aset recovery, penyitaan, pengembalian aset. Kerjasama yang dilakukan melalui International Criminal Police Organization, ICPO, Interpol. ICPO Interpol adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi semua bentuk kejahatan dengan menciptakan dan membangun kerjasama kepolisian melalui National Central Bureau (NCB). Interpol. Negara-negara anggota Indonesia berkaitan dengan hal ini telah membentuk NCB Interpol Indonesia. Baik. Peran Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan Negara dibentuk dengan berdasarkan amanat pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup 3 kriteria, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini dilakukan BPK atas aspek ekonomi dan efisiensi serta atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajerial oleh APIP. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilakukan BPK dengan tujuan khusus, termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Pemeriksaan investigatif yang tujuannya antara lain guna menangkap adanya indikasi kerugian negara serta adanya unsur pidana. Kesimpulan yang saya ambil daripada materi penjelasan yang saya sampaikan tadi, yaitu hendaknya masyarakat memiliki skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama dalam mengadili koruptor sekelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selama menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindak hukum terhadap kasus korupsi. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi, baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.